Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Yosua pasal 1, ayat 5, yang berbunyi demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan dalam kitab 2 Samuel pasal 5, ayat 6-10, yang berbunyi demikian. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang, dan orang-orang buta. Sebab itu, orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang, tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu, dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo, ke bagian dalam. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertainya. Saudaraku, betapa Allah yang kita sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Allah yang sangat hebat, dahsyat, dan perkasa. Musa memperkatakan kedahsyatan Tuhan, karena ia sudah merasakannya. Dalam kitab Ulangan pasal 3, ayat 24, berkata demikian. "Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu, dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi, yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau?" Saudaraku, perbuatan Allah, sangat tidak ada yang dapat menandingi. Sampai Paulus pun, menulisnya di dalam kitab Roma pasal 8, ayat 31, demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku, jika dikatakan tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi kita, itu bukan karena kekuatan kita. Perhatikan dalam kitab Zakaria pasal 4, ayat 6, yang berbunyi demikian. "Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Semua, hanya karena Tuhan ada bersama dengan kita." Saudaraku, pada saat orang Yebus mengatakan, bahwa Daud tidak mungkin dapat mengalahkan mereka, Daud tidak mungkin dapat masuk kepada pertahanan mereka yang kuat. Namun ketika Allah di pihak kita, Allah akan menerobos, dan melakukan segalanya buat kita, untuk kemuliaan namanya. Jika kita lihat kuasa Daud, yang semakin lama semakin besar, semua hanya karena Tuhan,
bukan karena kekuatan dan kepintaran Daud. Perhatikan yang dikatakan Daud, dalam kitab 1 Samuel pasal 17, ayat 47, demikian. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika Yosua harus memikul tanggung jawab menggantikan Musa, Tuhan katakan, bahwa Dia sendiri yang akan menyertai Yosua, sama seperti ketika Allah menyertai Musa. Kemana ia pergi, selama bersama dengan Tuhan, dan Tuhan membuktikan, bahwa Dia yang membuat Yosua, senantiasa meraih kemenangan demi kemenangan. Apakah Anda takut, untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan? Ingat apa yang Tuhan lakukan terhadap Musa, Ia lakukan juga terhadap Yosua. Ketika Anda mau, dan mempercayainya Tuhan, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada Anda. Baca dan simak baik-baik, Keluaran pasal 34, ayat 10, demikian. Firman-Nya, "Sungguh, Aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa, yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat." Apakah Anda sedang dilema, atau apakah Anda sedang merasakan kekhawatiran menghadapi problema? Satu kunci sebagai jawaban dalam hidup kita, jadikan Tuhan menjadi Tuhan yang sesungguhnya. Kita sering menjadikan Tuhan hanya sekedar Tuhan, tanpa memberikan hak kepadanya untuk mengatur hidup kita dan menjadi raja. Kita sering membiarkan hati kita, pandangan kita, kepada ilah-ilah lain. Jangan pernah Anda melangkah sendirian, buat Allah selalu hadir dalam setiap hal yang Anda lakukan. Ingat, ketika Allah menyertai, Dia tidak pernah membuat diri Anda bergumul sendirian, bahkan Dia yang akan melakukan segala sesuatunya buat Anda, yang sungguh-sungguh dahsyat. Kuasa Allah sangat teramat sempurna, ketika Anda mendekat dan melekat padanya, maka betapapun besarnya masalah Anda, seberapa hebatnya musuh Anda, Dia akan membuat setiap musuh Anda menjadi tumpuan kaki Anda. Ingat, selama Tuhan beserta Anda, tidak ada musuh yang dapat bertahan menghadapi Anda. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.